Hey Sport Lovers, Elgin Fridianto di sini kembali hadir menemani Anda tentunya di program Kompas Sport. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Kompas Sport hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sport Lovers, berita pertama dari rekan 35 Liga Premier Inggris. AS Manchester City merengkuh gelar juara menipis saat bertamu ke Hull Dickinson. Dalam drama 6 gol, The Citizens saling berbagi skor 3-3 dengan Everton. Dari laga berbeda lainnya, awan hitam belum pergi dari langit Stamford Bridge. Kedatangan tim papan bawah Nottingham Forest Chelsea dibuat tersungkur takluk 1-3. Sport Lovers, tak hanya di Liga Premier, hujan gol juga terjadi di Serie A saat AS Roma menjamu Fiorentina. Serigala ibu kota hancurkan La Viola 4 gol tanpa balas. Di laga lain, Lazio berhasil menang dramatis saat tandang ke markas Cremonese. Sempat tertinggal, Il Biancocelesti comeback permalukan Emil Audero dan kolega dengan skor 2-1. Beralih ke Liga Spanyol, usaha Sevilla keluar dari zona degradasi berbuah hasil usai menang tipis dari sang tamu Real Sociedad. Followers genderang perang Liga Champions Eropa kembali ditabuh dini hari nanti. Perebutkan tiket sakral babak final tanpa trofi si kuping besar di lemari Arsenal dan Atletico. Kemenangan adalah harga mati demi menjaga asa mencetak sejarah. Informasi lain, kasus Passport Gate yang sempat menimpa penggawa skuad Garuda Dean James akhirnya usai. Pengadilan tolak tuntutan NAC Breda, tim yang merasa dirugikan dalam kasus sengketa paspor terkait status kewarganegaraan. PSSI restui duel El Clasico Persija kontra Persib Bandung digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Kompas Sport. Sport Lovers, Persib Bandung beri kado terindah di ulang tahun sang pelatih Boyan Hodak ke-55. Taklukan PSIM Yogyakarta 1-0 Maung Bandung kian jemawa di tahta klasifikasi Super League Indonesia. Sementara itu, Borneo FC tak mau menyerah dalam perburuan gelar juara, menjamu Persita Tangerang dan unggul jumlah pemain sejak menit 58. Pesut etap menang 2 gol tanpa balas. Terhindar dari degradasi juga tak kalah seru, Madura United menjauh dari zona merah usai taklukan Bali United. Followers, rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dinilai cukup baik. PSSI beri lampu hijau laga Super League Persija versus Persib digelar di SUGBK Jakarta akhir pekan nanti. Informasi lain, jadi bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia uji coba ke turnamen FIBA Women's Series Manila 7 hingga 8 Mei. Berbeda dari Asian Beach Games, skuad besutan Fandi Andika Ramadhani kini dihuni seluruh pemain muda usia di bawah 23 tahun. Followers, Formula One Grand Prix Miami akhir pekan lalu menyita banyak perhatian. Tak terkecuali sang superstar sepak bola Lionel Messi dan bintang tenis dunia Rafael Nadal. Melvin Solberg dan Riley Warnick rebut juara Red Bull Unrealistic. Informasi selengkapnya usai jeda. Followers, Melvin Solberg dan Riley Warnick resmi keluar sebagai juara dalam ajang Red Bull Unrealistic. Legenda peselancar Australia Stephanie Gilmore kembali ke performa terbaik setelah menjuarai World Surf League Gold Coast Pro. Pembalap Mercedes Andre Kimi Antonelli mengukir sejarah setelah finish terdepan di Grand Prix Miami, Amerika Serikat. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sport. Edisi kali ini saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa. Hey Sport Lovers, Elgin Fridianto di sini hadir kembali menemani Anda di Kompas Sport. Tentunya selain 3 informasi utama tadi, Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Langsung saja kita mulai Kompas Sport hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sport Lovers, hasil dari semifinal leg kedua Liga Champions akan menjadi kabar utama di Kompas Sport edisi kali ini. Penantian 2 dekade terbayar lunas, Arsenal resmi mengantongi tiket final panggung supremasi Eropa setelah membungkam Atletico Madrid melalui gol semata wayang Bukayo Saka. Pemain dan ofisial berpesta di Stadion Emirates bersama supporter merayakan kemenangan atas Atletico Madrid dan tiket final Liga Champions. Kapten Arsenal Martin Odegaard mengakui ini adalah malam luar biasa di Stadion Emirates usai memastikan tiket final Liga Champions. Ini juga final Liga Champions pertama dalam 20 tahun terakhir. Dan manajer Arsenal Mikel Arteta bilang keberhasilan mengantarkan The Gunners ke final Liga Champions setelah kalahkan Atletico Madrid adalah salah satu malam terbaik dalam karirnya. Sport Lovers, setelah 2 dekade The Gunners, Arsenal akhirnya menapakkan kaki ke final Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah. Pertama kali meriam London melangkah ke laga puncak kompetisi elit benua biru pada musim 2005-2006. Arsenal berpeluang merebut gelar perdana di Liga Champions Eropa tanpa terkalahkan. Ini bukanlah yang pertama, sebelumnya ada sejumlah tim yang mampu melakukannya sejak Liga Champions format baru 1992. Risiko Persija Jakarta kontra Persib Bandung resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda. Informasinya usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Kompas Sport. Sempat mengalami fase kejayaan di awal menukangi Atletico, namun situasi berubah. Pelatih termahal dunia Diego Simeone harus berjibaku keluar dari masa sulit di Metropolitano. Spoilovers kekecewaan dirasakan Atletico Madrid usai tersingkir oleh Arsenal di Liga 2 Liga Champions. Koke dan Jan Oblak berasa memiliki peluang besar tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lain, Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain akan berhadapan di leg kedua semifinal Liga Champions Kamis dini hari nanti. Tim asuhan Vincent Kompany harus kembalikan keadaan di depan pendukungnya sendiri. Dan Le Parisien yang bertekad datang ke Allianz Arena bukan sekedar melindungi keunggulan. Berikutnya, Spoilovers supporter menunggu Bayern Munchen di depan training ground. Mereka memberikan semangat kepada The Bavarian sebelum laga leg kedua semifinal berlangsung. Kita bergeser ke Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 meraih start positif setelah berhasil taklukan Tiongkok. Spoilovers duel El Clasico Persija Jakarta kontra Persib Bandung resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rasa kekecewaannya atas batalnya duel klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedin Kerbal dari IF Education Outly meraih kemenangan solo pada etape ketiga La Vuelta Femenina. Informasi selengkapnya usai jeda. Spoilovers, Sedin Kerbal dari IF Education Outly meraih kemenangan solo pada etape ketiga La Vuelta Femenina di Akorudang. Demikian Kompas Sport kali ini, saya Algin Fridianto pamit. Sampai jumpa.